karena memang pelayanannya jauh, tempatnya jauh, terus jalan seringkali nggak mendukung. Saya itu beberapa kali harus nginap di hutan, itu biasa. Kehadiran polisi itu juga membuat kelegaan. Itu yang selama ini kami rasakan. Ya, saya kira umat saya juga merasa begitu. Tapinya ini Tapi kadang lupa sama diri sendiri. 12 tahun berapa kali pulang sudah? Saya paling jarang pulang. Nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ngobras. Ketemu lagi bersama saya Bribka Mandau, Sarjana Sosial. Tentunya secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Hari ini kita kedatangan narasumber, salah satu pemuka agama, tokoh agama dari saudara kita kaum umat Katolik. Tidak perlu berlama-lama, langsung kita sapa. Selamat pagi, salam Romo Agustinus Suyadi Okam. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Selamat pagi. Benar ya Romo ya? Semua benar. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya Romo sudah bersedia datang di Ngobras. Ngobras ini merupakan ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan yang digagas langsung oleh Bapak Kapolres. Inilah luar biasanya. Selain kita harus bertemu di MBK atau Maria Bunda Karmel gereja sana, Romo bisa hadir di sini bertemu dengan saya. Puji Tuhan, waktu yang luar biasa. Sehat Romo? Selalu sehat, barigas lah. Barigas, iya. Asli putra daerah atau Putra daerah Malang saya. malah luar biasa. Tapi udah menguasai bahasa sini. Tahu jadi bahasa Dayak Romo? Kenapa? Tahu jadi bahasa Dayak? Sedikit aja. Ini mancing-mancing Romo ini. Karena saya banyak ketemu bukan dengan umat yang Dayak, tapi saya justru banyak ketemu dengan umat NTT, sehingga Begitu. kemampuan saya berbahasa Dayak itu menjadi minim gitu. Meskipun tinggal di tanah Borneo gitu Iya, ya. ya. Ya, Paling-paling ke pasar. ya ini ketemu sama orang Dayak. Gitu. Baik. Di sini kita kan berbicara, kita ngobrol asik Romo, tentunya berkaitan dengan tugas pokok seorang Romo, kemudian sistem pelayanan di gereja Katolik sendiri. MBK ya, Maria Bunda Karmel. Sedikit kita flashback. Kalau boleh diceritakan, berdirinya MBK Kasongan ini sejak kapan Romo? Jadi di Katingan itu ada 2 paroki namanya. Paroki ya? Paroki itu bagian dari keuskupan. Kalau disamakan dengan kepolisian. Mohon maaf, berarti saya boleh potong sedikit. Keuskupan Palangkaraya. Keuskupan Palangkaraya itu ya selevel Polda Iya, gitu ya. iya. Nah, ini adalah Polresnya gitu. Oke. Paroki itu. Nah, ada 2, satunya di Telok, itu induk kami, Kecamatan Katingan Tengah. Katingan Tengah, Iya. satunya di Kasongan. Duluan mana ini? Duluan Telok. Oke. Nah, Telok itu membawahi dari Buntut Bali sampai ujung Ilir. Sampai Kajami dan seterusnya itu. Ke atas, ke hulu. Nah, sementara Kasongan membidangi dari Buntut Bali sampai Pagatan. Artinya terbagi 2. Terbagi 2 Bagian sebelah selatan tengah. dan utara ya. Ya. Cuma Kasongan ini kemudian karena dekat dengan pelayanan dari kabupaten lain, maka dan juga karena arus jalan, maka juga membawahi Tangkiling dan juga daerah Bundu yang masuk Kota Waringin Timur. Bukan berarti hanya khusus di Katingan. Iya, karena itu tadi, karena jalan Lingkupnya. ya, karena jalan itu. Nah, tahun 2005 mulai dicetuskan oleh uskup
Artinya sejak pemekaran kabupaten ini. Iya, Oke. karena pemekaran kemudian pelayanan juga terbatas, maka dikasih Tapi satu kalau lagi. yang untuk detail jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya, tahun 70-an sudah ada. Berarti di sana udah memang Ya, apa namanya definitif dia ya, iya. yang detail. Jadi berkembang untuk yang di Kasongan. Dan luar biasa sejak tahun 2005 hingga sekarang kayaknya untuk bangunan gedungnya sendiri sangat megah saya lihat Romo. Apakah sudah rampung? Itu sudah berjalan 11 tahun lah pembangunan itu. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan rampung ya rampungnya kapan nanti ya hanya Tuhan yang tahu. Waktu yang menjawab. Waktu yang menjawab. Dan uang yang jawab. Nah, berbicara dengan gedungnya sendiri sudah. Kemudian untuk Romo Agustinus sendiri, sejak kapan memang istilahnya Saya sebagai Romo yang sebagai Romo ya. ya. Sebagai Romo di sini atau Di Katingan, kalau di di Katingan saya mulai masuk itu tahun 2009. Tapi karena di Katingan belum ada tempat, maka kami memusatkan diri di Tanggiling. Jadi 2009 kami dari sana, tapi pelayanannya ya daerah yang Iya. yang dimaksud itu tadi. Iya. Dari Tanggiling 2009 sampai sekarang. Ini termasuk rekor atau mungkin ya kelamaan lah. Jangan-jangan kata orang biasanya kata orang Dayak kalau sudah minum air Katingan susah untuk susah untuk ninggalin Katingan Romo. Ya, mungkin begini. Kalau saya sih nggak pernah bosan. Umat saya yang bosan lihat saya. Kok gitu? Kalau itu terus kan. Karena biasanya sih 3 tahun itu satu periode. Rotasi. Rotasi seperti ya polisi begitu. Ya, mutasi Kemanapun ditugaskan juga siap gitu. Tapi ini bagian rencana Tuhan mungkin Romo. Ya, bisa jadilah. Baik. Kemudian kalau untuk struktur sendiri, mohon maaf saya kurang tahu nih. Saya panggil Romo. Kalau secara struktur di MBK Kasongan sendiri, boleh dikatakan Romo sebagai hamba Tuhan. Jabatan dalam struktur sendiri itu berperan dalam apa Romo? Baik secara fungsional maupun ini. Pertama itu saya ini punya 2 tuan lah, boleh dikatakan kalau mau ngomong gampangnya itu ya. Satu provinsial, satu uskup. Uskup itu yang punya wilayah, provinsial yang punya orang. Nah, saya dari Malang misalnya, uskup bilang kami butuh tenaga, maka provinsial mengutus. Nah, termasuk saya yang diutus, masuklah Katingan gitu. Sebagai apa? Sebagai Romo atau pastor atau pater, semua sebutan itu sebenarnya sama. Artinya adalah penggembala yang mewakili uskup di tempat itu. Untuk melayani umat. Melayani umat di tempat itu. Jadi karena uskup satu orang dalam satu polda tadi kan, keuskupan tadi, dia butuh bantuan tenaga orang-orang yang mewakili dia di wilayah-wilayah tertentu, di paroki-paroki tertentu. Maka fungsi pertama-tama Romo atau pastor itu adalah wakil dari uskup di wilayah itu sebagai gembala yang melayani umat yang dipercayakan kepada Romo itu gitu. Luar biasa. Gini kan jelas Romo. Moga-moga jelas. Harus karena sudah ditanya. Nah kemudian yang asing sih buat saya sebenarnya, karena terus terang kalau saya pribadi GKE, ya kita biasa dengan bahasa gereja gitu kan. Sementara tadi Romo menyebutkan paroki. Nah kalau tadi sempat digambarkan keberadaan MBK ini seperti Polda, sementara paroki ini seperti apa sebenarnya Romo penjelasannya? Jadi paroki itu penjelasannya adalah wilayah tertentu yang dibawahi oleh pastor paroki, di bawah sebuah keuskupan. Kembali lagi ke itu. Nggak apa-apa, ini harus jelas. Kalau misalnya ngomong GKE itu berarti ada distrik, itu resort, ada kemudian gereja-gereja, gitu. Sama sebenarnya, cuman beda bahasa. Bahasanya beda. Jadi inilah wujud nyatanya apa yang kita obrolkan di sini itu sebuah
maksud dan tujuannya tentu untuk sebuah informasi untuk masyarakat kita Katingan Romo, tidak mesti hanya untuk umat Katolik. Mohon maaf, untuk saudara-saudara kita yang non Katolik pun bisa tahu. Inilah yang saya bilang bahwa kita ini Indonesia adalah berlandaskan Pancasila, negara yang berdasarkan Pancasila dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ikanya, sekalipun kita berbeda-beda tetap satu, saling toleransi, menghargai, supaya kita damai harga mati. Ya itu menarik, kalau damai harga matinya itu yang menarik. sedikit mengulas seperti yang sempat Romo sampaikan tadi, berkiprah di tanah Borneo, tanah Dayak, tapi tidak fasih meskipun sudah cukup lama. Kenapa? Karena keseharian dalam pelayanan Romo sendiri pun melayani umat, mohon maaf, yang mayoritasnya bukan dari saudara kita suku Dayak gitu. Tapi itu bukan satu kendala dan kita welcome. Luar biasa, tadi udah mancing saya untuk barigas. Menarik buat saya, kan berarti putra Malang udah tahu dengan putra daerah Kalimantan. Tapi ternyata habis modal. Luar biasa. Ya, saya ngomongnya aja yang agak kesulitan. Tapi secara ini ngerti sudah ya Romo ya. Karena lama itu. Ya. Memang bahasa itu kalau kita tidak mencoba bukan berarti mengejek kalau kita salah menyebutkan. Kalau kita tidak mencoba untuk langsung mengucapkannya, ya kapan bisanya. Saya terus terang aja, kalau di Jawa saya juga dibilang putra Jawa saya, karena saya ya bisalah sedikit bahasa Jawa. Pengalaman. Nah kemudian nih, jadi menarik untuk kita tanya juga, selama pelayanan Romo dari 2009 yang boleh dikatakan mayoritasnya saudara kita dari NTT atau Flores, untuk keberadaan dari saudara-saudara kita ini tentunya tidak menetap di kasongannya ini kan Romo ya. Jadi artinya harus jemput bola atau mereka yang datang ke sini. Itulah salah satu kesulitan, ya salah satu kesulitan Tantangannya. tantangan lah. Kami punya 80% orang bukan orang asli sini, yang mereka bekerja di kebun sawit, perusahaan-perusahaan, buruh itu. Contoh kesulitannya, mereka kan nomaden, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan menguntungkan dan tidak, dan kemudian mereka bisa pergi dengan begitu saja. Misalnya, suatu kali saya datang ke tempat itu, ada 40 orang misalnya. Kita berdoa bersama, melayani mereka, mereka juga antusias dengan itu. Nanti bulan depan saya datang lagi, bisa jadi tinggal 5. Saya tanya, kemana mereka? Oh, ke Pangkalan Bun. Nah itu salah satu. Kadang-kadang tiba-tiba, loh kok ada? Kemarin ada 7 orang di tempat ini, tiba-tiba ada 70 orang. Oh ternyata pegawai baru yang lainnya. Jadi boleh dikatakan tidak bisa ibaratnya menetap gitu ya. Tidak menetap gitu. Nah kesulitan berikutnya adalah tentang data. Jadi kami itu data validnya itu berapa, itu seringkali tidak ketemu. Kalau yang boleh digambarkan untuk yang wilayah Kasongan saja ada berapa kakak? Kalau Kasongan di wilayah sekitar kota gitu ada 65-an kakak. Dan ini untuk sistem kalau ini, pelayanan ibadahnya berjalan selain dari di gerejanya ke rumah-rumah jemaat juga. Itu lebih mudah. Karena memang menetap. Ya menetap, mereka orang kalau toh nggak menetap mungkin pegawai, tapi kan jaraknya panjang. Musafir. Ya Romo, maaf kalau saya salah, kan nggak menetap. Iya itu ya. Jadi berat juga sebagai hamba Maka Tuhan. ketika kemudian kita membuat program tertentu, itu seringkali nggak nyambung karena tiba-tiba orang baru. Kita sudah buat program misalnya setahun gitu, programnya ini. Tahun ini baru setahun jalan, tiba-tiba orangnya sudah tidak ada. Atau orang baru lagi harus mulai awal lagi gitu. Ulang lagi. Tapi ya inilah Romo ya. Jadi
mungkin ya satu kewajaran. Kalau biasanya saya melihat sih sekilas hari-hari biasa ibadah di MBK Kasongan tidak terlalu banyak ya, mohon maaf. Tapi kemarin ketika kita merayakan perayaan Natal cukup lumayan banyak saya lihat. Kalau yang Natal tahun ini sebenarnya enggak. Ya dari hari-hari ibadah biasanya yang saya bilang. Kalau harian memang Ya kita sedikit. karena kita memang terkendala dengan masih pandemi. Kalau minggu ini adalah minggu itu ya sekitar itu. Natal kemarin itu sebenarnya sekitar itu juga. Tapi ada tambahan. Tambahannya hanya 1-2. Karena kami juga memotong. Ya. Yang biasanya kami kedatangan sekitar 800 orang. Yang dari rekan-rekan kita. Dari rekan-rekan sekitar itu. Tapi mereka kami potong, enggak, jangan. Memang harus dibatasi ya. Kami akan layani sendiri mereka. Satu persatu, satu tempat. Jadi ada 22 tempat yang kami layani. Mengingat kita harus memang mematuhi prokes. Iya itu. Luar biasa. Meskipun mereka itu ngotot, saya bilang kamu jangan ngotot. Kita sama-sama, pertama kita sama-sama menjaga keselamatan sesama. Kedua kita juga harus taat peraturan gitu ya. Betul. Maka biasanya ada 10 sampai 15 bis, kemarin nggak ada satupun. Saya tahu. Secara pribadi pun saya merasakan. Ada kerinduan untuk ingin merayakan Natal seperti yang jauh sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita harus sadar, karena Tuhan memberikan bukan apa yang kita inginkan, melainkan memberikan apa yang kita butuhkan. Buktinya kita masih bisa beribadah merayakan Natal. Itu poinnya bagi saya kemarin, Romo. Iya. Ya kalau pengen seperti yang dulu-dulu ya pengen, rindu sekali. Tapi itu menarik menurut saya menariknya gini. Anda mengatakan rindu ya. Betul. Berarti selama ini rajin. Jadi pandemi itu mempunyai dua kemungkinan. Satu, orang yang rindu akan menderita. Yang biasa mengabdi Tuhan dengan istilahnya kangen kan? Ya, kangen. Tertahan ya, betul. Tapi kalau orang nggak biasa begitu, dia akan sembunyi, aman, kesempatan, nggak ada masalah. Nah ini Romo yang bilang, Jadi memang ada dua, pas cocok itu kan situasi. Kesempatan ini, aman ini. Aman. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya itu. Luar biasa. Tapi kalau boleh saya kembalikan lagi kata-kata saya tadi, itu memang benar, Romo. Karena apa? 2 tahun terakhir kita memang masih dalam masa pandemi ini kan. Tentunya kita memang harus mematuhi prokes. Jadi segala sesuatu memang harus dibatasi. Jangankan kita harus ibaratnya semarak untuk merayakan itu. Untuk dengan keluarga pun kita ya lebih baik bertahan. Seperti saya punya keluarga besar ya di Sampit. Artinya kalaupun saya harus pulang berkumpul di sana, setidaknya saya selaku abdi negara mungkin udah melanggar ini. Ya lebih baik sama aja kan kita menjalani di sini juga. Jadi sedih nih ceritanya. Sedihnya lagi kan gini, saya banyak kali omong tentang itu pada umat saya, termasuk juga sebenarnya kan di luar hati saya, karena beberapa waktu itu kan misalnya penjual pendol kan masuk gitu ya. Betul. Tapi saya melarang sekarang, bukan karena saya benci mereka, tapi situasinya itu loh. Saya mau bilang kalau memang mau makan pendol silahkan, tapi jangan rame-rame di sini. Ini nanti justru akan membuat situasi menjadi buruk. Ya saya tegur juga pada penjualnya. Mudah-mudahan tukang pentol nonton acara kita. Saya dari hati itu nggak tega sebenarnya. Aduh, saya harus tapi saya harus juga ngomong karena ini kan demi keselamatan. Betul. Dan juga itu ibadah itu baik, tapi ketika yang lain nggak selamat kan menjadi tidak baik gitu. Jadi ibaratnya dua sisi yang harus ya susah dijelaskan itu. Memang pro kontra terus kan. Betul, tapi ya sudahlah.
Ya mudah-mudahan masyarakat kita mengerti dan paham tentang ini semua. Inilah Ngobras. Nanti jangan lupa channel YouTube-nya ditonton. Sekalian promo nih. Jadi begini Romo ya. Kebetulan kalau boleh kita tahu untuk saudara-saudara kita umat Katolik sendiri, karena biar bagaimanapun kami selaku abdi negara Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini khususnya Polres Katingan, tidak akan pernah lepas untuk hubungan tata cara kerja dengan para pemangku agama, tokoh agama. Artinya di sini ada kontrak kerja yang sekalipun itu tidak tersurat. Artinya karena ya Romo punya umat, kita selaku penegak hukum yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, secara tidak langsung kita sudah punya hubungan tata cara kerja. Bagaimana Romo menjelaskan semua kepada umat Romo, bagaimana kami hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Artinya di sini kita sama-sama bekerja sama. Nah inilah maksud dan tujuannya kenapa Romo diundang ke sini. Bagian dari ini juga supaya kita sosialisasikan di sosial media ini. Menarik untuk saya, 2009 sampai sekarang, katanya umatnya mungkin yang bosan. Ini apakah kalimat sudah dengan segala suka dukanya, apakah sudah mulai menyerah? Bukan. Atau memang itu biasa. Jadi terhadap orang yang sama itu bisa, misalnya kita makan soto lah, soto terus kan melulu bisa. itu. Itu ada bosannya juga. Tapi ya hebatnya umat Katolik kan begini. Siapapun romonya dia akan terima. Kan mereka itu tidak punya istilahnya tidak punya kewenangan untuk memilih Betul, ini. betul. Mereka diberi ini dan mereka terima semua. Asalkan memang ya Mereka dilayani menuju ke sesuatu yang lebih baik. untuk pemeliharaan iman. Itu mereka nggak akan problem. Kadang-kadang yang romonya yang bikin problem. Ya berarti ini kan perasaan Romo doang ya. Iya kan, perasaan Romo Agus aja ini. Tenang, saudara-saudaraku. Masih betah Romo Agus di Saya Katingan. betah terus itu tadi. Orang bisa nggak betah dengan saya, tapi itu biasa. Jadi kalau untuk pelayanan di Katingan baik ke arah hilirnya maupun ke atas sudah dijelajahi semua. Sudah penjelajah, termasuk. Boleh diceritakan Romo pengalaman mungkin suka duka lah boleh dikatakan. Kalau kesannya di Kalimantan misalnya secara keseluruhan itu memang Medan. Jadi saya ini atau teman-teman dengan saya itu biasanya habis di jalan kalau di Kalimantan ini. Karena memang pelayanannya jauh, tempatnya jauh, terus jalan seringkali nggak mendukung. Saya itu beberapa kali harus nginap di hutan, itu biasa. Meskipun saya bukan orang pemberani yang luar biasa ya, tapi ya ketika sudah di hutan mau apa lagi? Berani nggak berani ya berani. Itu dari sisi ketika ada hujan, pernah ada hujan, jalan harus berhenti karena air naik melewati jalan, ya sudah nggak ada jalan tembus lagi, ya sudah berhenti. Atau mungkin karena sepeda motor kepatak, mobil kepatak, ya udah. Atau gini, jadwalnya harus mulai ibadah nih jam sekian. Terkendala itu jadi umat nih nunggu-nunggu. Pernah kayak gitu? Sejauh pengalaman saya yang menunggu umat. Kebalik ini saya tanyanya. Jadi segala hambatan itu tidak jadi kendala kalau istilah untuk jadwal ya Romo ya. Karena mereka Luar kan biasa. ada di tempat itu, kan misalnya ada di estate itu kan. Ya mereka ya di situ, sehingga mereka menunggu kedatangan saya atau kedatangan teman saya gitu. Tapi keseringan Romo yang duluan datang. Iya, biasanya begitu. Ketika saya melihat saya, mereka baru mandi gitu. Luar biasa. Jadi mereka memastikan dulu datang nggak nih. Meskipun sudah dikasih tuh, saya pernah bilang, nggak mungkin Romo bohong. Iya. Jadwal sudah saya berikan. Kalau saya nggak bisa, pasti akan saya beritahu. Karena komunikasi sekarang enak. Ya itu tadi, lewat HP saya sudah jalan. Tapi semua nggak ada yang blank spot kan? Semua ada sinyal kan? Ada.
ada, di sawitan juga ada. Luar biasa. Karena di kebun-kebun sekarang kan di pusat-pusatnya ada apa nih, tower-tower gitu. Atau pelayanan secara virtual pernah dilakukan? Kami selama pandemi virtual terus, ada yang offline ya, Iya. tapi tetap selalu virtual kami jalankan. Tapi kan harus nambah data mereka. Itu kadang-kadang ya, kok nggak ada yang ikut di sini ya, paketnya Romo. Nah kan. Tapi ya saya kadang-kadang goda mereka, kamu gaya-gaya paket, tapi ketika Instagram atau yang lain-lain gampang. Buka YouTube. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang penting pewartaan bahwa kami sudah melakukan ini. Kalau kalian belum mencapai ya nanti diserukan lagi ya sampai kapanpun ya mungkin ya begitu gitu loh. Karena segala sesuatu memang harus dipaksa ya Romo ya. Terpaksa sampai akhirnya terbiasa. Ikhlasnya yang kurang. Terakhir itu. Terakhir kalau udah dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa, mungkin dia udah ikhlas. Ikhlas karena terpaksa bisa juga. Selain ini ya Romo ya, karena ini menurut saya satu informasi penting, terutama saya sudah merasakan keberadaan dari saudara-saudara umat Katolik ini. Selain memang untuk pelayanan secara agamanya gitu ya, ibadahnya, ada juga sekolah Yayasan Katolik Kanosa. Ini terikat dengan satu, apa maksud saya? Ya boleh dikatakan Polda tadi, bagian dari Poldanya atau bukan? Karena Romo juga yang bilang Polda tadi, jadi saya ikut-ikut ini. Jadi Polda itu di Keuskupan, kami Polres. Iya Polres dah. Ah, Jujur, kenapa saya bilang ini informasi penting? Karena anak saya udah sekolah di situ masalahnya. Jadi biar masyarakat tahu nih. jadi gini, secara struktur kewilayahan mereka di bawah paroki. Iya. Jadi apapun itu, sekolah, kalau ada rumah sakit atau apa, secara kewilayahan mereka ada di bawah paroki. Kalau ada di bawah paroki berarti kalau mau gaya-gaya sedikit kamu di bawah saya. Gitu. Oh, songong nih gitu. Songong nih gitu. Itu secara struktur kewilayahan. Tetapi secara struktur lembaga untuk kemandirian, mereka punya organisasi sendiri yang namanya yayasan. Artinya memang tidak terlepas ya, Ya, dari jadi paroki. Jadi karena nama Katolik, maka ya satu dalam kewilayahan, tetapi dalam pengelolaan mereka punya kemandirian. Gitu. Ini sekalian nih kita promo nih. Terbukanya untuk jenjang TK, SD atau SMP sampai SMA sekarang ini? Sekarang masih mampu playgroup TK SD. Untuk SD-nya? Sampai kelas 6. Sudah mulai masuk. Mulai masuk ke kelas 6. Karena anak saya kelas 3 barusan. 4 kalau nggak Kelas salah. 4. Kelas 4. Sengaja saya tanya. Ya, masyarakat Gatingan ini tidak memandang dari suku, agama. Mana kalau memang punya keinginan memasukkan anaknya untuk berpendidikan di sana kan boleh kan Romo ya? Ya itu kan Terbuka untuk umum intinya. namanya Katolik. Iya. Katolik itu artinya umum. Berarti sebenarnya kami itu nggak peduli siapapun lah. Kalau memang misalnya sekolah memang mau di situ ya nggak ada masalah. Ya ini bagian dari pelayanan publiknya. Iya. Gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kalau kita ngomong tentang finansial, Katolik itu rugi loh. Kok bisa? Ya rugi, melihatan kan uangnya. Membina bukan orang Katolik, ayo. Coba pikirkan. Kan Indonesia ini. Makanya, makanya kalau ngomong tentang pribadi rugi, rugi besar. Kan Indonesia ini Pancasila. Iya, tenaganya aja berapa? Tapi sekolah kan bayar. Iya bayar, tapi untuk membuat sekolah yang berbayar tadi itu kan harus ada tenaga, harus ada fasilitas, harus ini dan seterusnya, harus disiplin dan sebagainya. Dan untuk itu semua butuh biaya besar. Kalau kita mau membina orang Katolik ada berapa misalnya? Bina aja, uangnya sisa-sisa itu. Tapi itu kita kesampingkan Nah, merugikan. makanya kami itu
umum gitu loh. Inilah yang luar biasa. Umum. Luar biasa. Anak saya Kami sekolah. nggak peduli lah. Anak siapa saya yang- sekolah di situ. Luar biasa. Suatu informasi penting tentunya. Nah, jangan mendengar ruginya. Ya itu tadi kalau kita ngomong rugi sebenarnya rugi, tapi karena demi bersama kita semua siapapun bisa. Ini kalau mau hitung-hitungan sistematisnya ya rugi gitu kan. Ya, kalau Tapi ya inilah luar biasanya. Romo kadang jujurnya nyelekit. Maaf sahabat ngobras. Kita memang ngobrol asik. Mohon maaf Romo puasa enggak? saya nggak puasa. Boleh kita nikmati kopinya. Kopi obras ya, Ngobras Romo. Jangan ini Ngobrol kopi. asik. kopi kapten ya. Terpercaya Romo. Banyak sudah yang kita ceritakan. Nah, tentunya secara pribadi atau kesatuan kami pun mengharapkan seorang tokoh yang sudah kami hadirkan memberikan pesan-pesan atau himbauan secara umum baik kepada masyarakat Katingan maupun kepada umat Katolik khususnya, supaya kita ini masih dalam masa pandemi, mematuhi prokes, kemudian yang terpenting menjaga keamanan ketertiban mulai dari diri pribadi, lingkungan. Bukan berarti kami melempar tanggung jawab untuk itu tugas pokok kami. Tapi inilah wujud nyata kita hadir di sini. Monggo Romo, silahkan sampaikan. Pertama tentu pada umat Katolik sendiri. Saya sudah berkali-kali ngomong tentang ketaatan, tentang kesetiaan pada negara dan seterusnya lah. Semua peraturan itu tentu bertujuan untuk membuat kita semua baik. Makanya kalau misalnya tentang pandemi itu sudah biasa kita laksanakan, dan ya moga-moga cepat selesai sehingga kita bisa seperti semula. Maaf saya potong, memang kita maunya selesai, tapi ini ancaman lagi. Ya itulah. Varian baru, Ya mungkin lebih ketat lagi. Omikron. Nah Ya, itu Romo. tapi yang terpenting adalah gimana iman kita tetap ingin menyelamatkan banyak orang. Betul. Itu poin yang kiranya sangat penting untuk kita. Kita mengabdi Tuhan supaya banyak orang juga selamat. Nah, salah satu cara menyelamatkan ya kita tetap menjaga situasi, progres, keamanan dan seterusnya itu. Mohon maaf lagi nih, tapi ada juga yang istilahnya frustasi dan keadaan ini lalu menyalahkan Tuhan. Ada. Setuju Romo kan? Ada. Saya paham. Iya kan? Saya memahami ketika ya kan setiap orang punya cara pandang sendiri-sendiri. Tetapi kan tetap Nah ini saya potong. Ini bagian tugas pokok Romo untuk mengembalikan ini. Monggo Romo lanjut pesan-pesannya. ya, cara pandang bisa sendiri-sendiri, tapi kemudian kita cari yang mana yang menyelamatkan lebih banyak orang. Itu kan jauh lebih penting. Untuk masyarakat Katolik itu selalu terbuka dan kemudian juga membuka diri. Meskipun ya karena kami seringkali kami kan misalnya di pemerintahan itu kan. Itu sebenarnya banyak orang Katolik. Tapi kan kata Katolik itu kan seakan-akan masih baru untuk wilayah Katingan. Ya karena memang 2005 ya. Enggak juga. Katolik ini udah lama Romo. Cuman gerejanya yang baru 2005. Maaf dong. Ya enggak. Tumben pinter ya. Nyelekit Romo. Monggo lanjut. Jadi ya pokoknya kami itu, saya pernah ngomong sama umat saya begini. Enggak usah romonya itu dikenal. Yang penting umatnya itu bisa masuk kemanapun dan menjadi bagian dalam masyarakat. Karena itulah kekuatan iman itu begitu. Menyatu dengan semua orang tanpa kecuali. Kalau ada sesuatu yang buruk misalnya, ya harus membantu. Kalau ada sesuatu yang baik, ya harus didukung dan seterusnya. Maka pergaulan kami dengan bukan ya, mungkin perasaan sepihak ya. Saya merasa antara Gereja Katolik dengan
kepolisian ya, misalnya dengan kepolisian itu nggak ada problem. Iya. Saya pernah dipanggil di BAP 3 kali, saya datang juga. Ini bagian dari memang kita negara hukum. Saya misalnya, saya bukan, saya pastor, saya Romo, ngapain di BAP? Ya saya datang, meskipun itu harus sampai jam 12 malam, saya kerjakan juga. Artinya saya juga dibantu banyak oleh kepolisian, kami dibantu banyak, kita sama-sama itu. Jadi ternyata kepolisian itu dalam rangka keamanan juga sangat membuat kami nyaman misalnya begitu. Bukan kemudian kalau nggak ada polisi menjagakan, tapi Ya. kehadiran polisi itu juga membuat kelegaan. Itu yang selama ini kami rasakan. Ya, saya kira umat saya juga merasa begitu. Dan kami juga dengan pencerahan Romo merasakan iman kami menjadi lebih kuat. Saling melengkapi. Ya kan Romo? Terus saya juga sering ngomong juga, misalnya ada di Katolik itu ada WKRI misalnya. Saya bilang, bergaulah dengan ibu-ibu Fatayat dan ibu-ibu di Kristen dan seterusnya. Supaya kita ini bukan menjadi seorang yang beda dalam artian, wah aku ini, bukan. Kita sama dengan mereka. Hanya kita jalannya sedang berjalan bersama, tujuannya sama. Hanya mungkin kita punya jalur sedikit yang pemandangan yang berbeda gitu aja. Tapi sesama manusia kan nggak ada bedanya. Saya ada di Katingan juga sama juga. Meskipun saya bahasanya kurang, baunya saya daya-daya itu. Iya. Meskipun Putra Malang. Luar biasa. Jadi saya jadi mulai sedikit hati-hati mau komentar. Terakhir Romo sebelum kita akhiri. Selain memang ya kita katakan tadi segala macam bentuk pelayanannya sampai menyinggung segala macam sekolah, iman, ibadahnya. Satu lagi, kalau nggak salah di sana ada penampungan juga, asrama ya. Ada. Artinya untuk saudara-saudara kita mungkin yang dari hulu, yang dari mana, ya sekiranya ingin memberikan tempat untuk anaknya bersekolah melanjutkan pendidikan, selalu terbuka kan di sana. Ya, terbuka. Nah, monggo dipromokan. Jadi saya mau membuat Indonesia kecil sebenarnya. Itu cita-cita yang Amin. Tapi bukan untuk saingan, bukan. untuk memajukan Indonesia semakin besar. Nah, karena di situ ada orang Dayak, orang Atambua, orang Flores, orang Jawa, Nusantara. Nusantara. Bukan berarti mau meniru apa, tapi kenyataannya saya berada dalam situasi itu. Kenapa perempuan misalnya? Saya melihat fakta, kalau anak tidak sekolah lulus SMP di sini lah ya, selama saya pelayanan sekitar 12 tahun ini, pasti nikah. Kalau nikah mau kemana? Punya anak, kembali anaknya juga akan sama seperti itu. Jadi pola itu gak akan pernah terhenti. Saya selain membuat Indonesia mini, dalam artian itu saya dalam artian kebersamaannya itu, saya ingin agar mereka menunda perkawinan. Sampai benar-benar matang, siap secara finansial, siap secara kedewasaan pemikiran orangnya, dan seterusnya, hatinya siap, baru itu mapan, pun harus mapan gitu kan. Itu pun masih tidak mudah juga, meskipun sudah pembelajaran setiap hari, doa setiap hari, belajar dan seterusnya, tetap tidak mudah. Ya karena itu tadi Romo, semakin tinggi pohon itu semakin kuat diterpa angin. Itulah. Bukan berarti ini kalimat orang bijak. Saya kalau menyinggung masalah agama, ranahnya Romo, saya harus hati-hati. Kan gitu ya Romo ya. Artinya kalau boleh saya simpulkan, sekalipun sudah Indonesia kecil ini sudah dibentuk, tetap masih ada kekurangannya. Gitu ya Romo ya. Ya. Tetap ada, selalu ada. Maka kami itu kadang-kadang ada dua. Ngomong-ngomong nggak dipromosiin nih untuk penampungan asrama. Promosi itu berarti kan membawa biaya lebih besar. Karena Promosi ini bukan berarti harus menawarkan dengan budget. Kalau enggak, maksudnya begini. Promosi bahwa di sini ada tempat untuk saudara-saudara kita. Maksudnya begini, semakin banyak yang masuk, semakin banyak biaya kan.
Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Ya jadi Oke. jadi sebenarnya seberapapun kami mampu itu kami tetap tampung dengan Kapasitas yang ada Romo? kami masih sekarang ini ada 18. Jadi Itu kalau kapasitasnya besar pelajar semua? SMP SMA perempuan semua. Oh perempuan semua. Nah, sebenarnya saya punya cita-cita untuk yang laki karena yang laki kan juga perlu terdidik kan. Iya. Cuma saya belum punya kemampuan secara finansial untuk itu. Kita hanya bisa bantu doa saat ini. Ya, Romo. semoga doanya terkabul. Amin. Ini jujur. Iya. Baik, ada lagi hal-hal lain Romo yang ingin disampaikan? Jadi saya juga mengucapkan terima kasih karena boleh ngobrol lah di sini. Karena saya jarang ngobrol selama pandemi ini. Ya, sekalipun memang kita harus jaga jarak ini. Ada lagi Romo? Ya semoga masyarakat kita terutama Katingan ini kita saling bisa membantu siapapun. Misalnya ya bukan promo lah, bukan juga mau melemparkan apa yang sudah kami lakukan. Misalnya contoh ketika banjir kami langsung tim dengan Kausupan langsung terjun kemanapun tanpa peduli siapa yang Ambil bagian. ya ambil bagian juga karena itu juga sesama gitu. Makanya mau masuk sampai di hulu sampai di Tumbang Kadamba dan seterusnya ya itu adalah menunjukkan bahwa memang kita sama gitu. Harus saling peduli. Ya kepedulian itu memang pentingnya. Selama ini misalnya di Januari ini ya, untuk merayakan Natal kami juga ingin menyentuh para janda misalnya dengan memberi semampu yang bisa kami lakukan. Kami sudah mendata dan sudah terjun misalnya dengan senyapnya. Meskipun saya sekarang ngomong tapi sebenarnya senyap gitu. Ya, sebenarnya ya memang harus ngomong di sini Romo. hanya mau Di sini mengatakan memang harus ngomong di sini. mau mengatakan bahwa kita ini harus bergerak maju bersama. Nggak bisa tidak. Entah Islam, entah Katolik, entah Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Tidak boleh membedakan. Ya, ketika kita ngomong tentang kemanusiaan, itulah yang harus kita kerubuti bersama. Kita boleh berbeda agama, tapi kemanusiaan harus sama. Sama-sama menuju pada yang baik. Tapi ini ada tapinya. Oh, tapi terus ya. Yang mengkhawatirkan bagi saya itu, karena secara hamba-hamba Tuhan ini saya tahu dan percaya. Kalau untuk umat, untuk kemanusiaan, garda terdepan. Tapinya ini kadang lupa sama diri sendiri. 12 tahun berapa kali pulang sudah? Saya paling jarang pulang. Nah kan? Baik Romo, luar biasa percakapan ngobrol kita hari ini. Saya pribadi yang memandu acara ini juga mengucapkan sekali lagi terima kasih waktunya dan mohon maaf apabila selama kita ngobrol asik di acara ini Romo ada kalimat atau kata-kata saya yang kurang pas atau tidak berkenan baik untuk pribadi Romo atau untuk umat Katolik sendiri, saya mohon maaf. Kembali juga saya terima kasih dan mohon maaf kalau Sama-sama ya. Romo. Nyelekit tadi. Jujur itu Romo. Kejujuran Romo. Baik, kalau memang tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Selamat siang.